Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ananda Sefa Hidayah dengan NPM 2217051096. Dan saya Muhammad Ferdiansyah dengan NPM 2217051126. Pada kesempatan kali ini kita akan membuatkan video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Struktur Data dan Algoritma yang diampu oleh dosen Bapak Riko Andrian SSI MKOM. Pada penjelasan ini kita bakal membuat studi kasus pengelolaan buku di perpustakaan. Nah, pada studi kasus ini kita akan mengimplementasikan struktur data tumpukan atau stack dan linked list untuk membuat sebuah sistem yang dimana sistem tersebut dapat mengelola buku yang ada di perpustakaan. Nah, di sini kita akan menambahkan fungsi-fungsinya yang dimana ada menambahkan buku ke perpustakaan, lalu ada menghapus buku dari perpustakaan, dan melihat daftar buku yang ada. Dan untuk source code-nya sudah tersedia dan sudah kami cantumkan. Untuk outputnya seperti ini, dan untuk penjelasannya, konsep struktur data yang digunakan dalam studi kasus di atas adalah yaitu stack dan linked list. Yang pertama stack atau tumpukan. Stack itu adalah struktur data yang mengikuti konsep LIFO, yaitu last in first out. Artinya elemen yang terakhir dimasukkan ke dalam stack akan menjadi elemen pertama yang dihapus dari stack. Lalu yang kedua ada operasi utama dalam stack adalah push, yang dimana push itu untuk menambahkan elemen ke dalam stack tersebut, dan pop untuk menghapus elemen teratas dari stack. Lalu yang terakhir ada pick untuk melihat elemen teratas tanpa menghapusnya. Nah, dalam studi kasus ini stack digunakan untuk mengelola buku-buku yang ada di perpustakaan. Buku-buku baru ditambahkan ke tumpukan, lalu dan juga buku yang dihapus juga di dalam tumpukan. Kedua ada linked list. Linked list adalah struktur data linear yang terdiri dari simpul-simpul saling terhubung melalui referensi. Setiap simpul dalam linked list selain menyimpan data, juga referensi ke simpul berikutnya. Nah, dalam studi kasus ini, linked list itu digunakan sebagai implementasi dari stack. Setiap simpul di linked list menyimpan objek seperti buku dan referensi simpul berikutnya, menunjukkan elemen berikutnya ke dalam stack. Untuk mengelola stack, kita hanya perlu melacak elemen teratas stack dengan mengikuti referensi dari simpul teratas ke simpul berikutnya. Dengan menggunakan struktur data stack dan linked list, kita dapat mudah menambahkan dan menghapus buku-buku di perpustakaan serta melihat daftar buku yang ada secara efisien dan cepat. Struktur data ini memberikan keunggulan dalam mengatur dan memanipulasi elemen secara berurutan sesuai dengan konsep LIFO. Lalu di sini kita menggunakan setiap kelas yang ada pada studi kasus kita. Yang pertama ada kelas buku. Di dalam kelas buku tersebut yang ini, kelas ini merepresentasikan objek buku dalam perpustakaan. Lalu di dalam kelas tersebut kita memiliki atribut-atribut seperti judul, penulis, dan nomor ISBN atau nomor identifikasi unik dari buku tersebut. Lalu kita membuat konstruktor init underscore yang digunakan untuk menginisialisasi atribut buku saat objek dibuat. Kedua ada class node. Class node ini bisa merepresentasikan sebagai simpul dalam linked list. Artinya atribut-atribut yang tersimpan di dalam class node ada menyimpan buku, sedangkan atribut next-nya merupakan referensi ke simpul berikutnya dalam linked list. Kita menggunakan konstruktor underscore init underscore digunakan untuk menginisialisasi atribut simpul dengan objek buku dan referensi berikutnya. Nah, selanjutnya ada kelas link stack. Kelas ini mengimplementasikan stack menggunakan linked list. Lalu ada atribut top merepresentasikan simpul teratas dalam stack. Lalu ada kita menggunakan metode push data digunakan untuk menambahkan buku baru ke tumpukan dengan membuat node baru dan menyesuaikan referensi top. Lalu ada metode pop digunakan untuk menghapus dalam buku teratas dari tumpukan dengan mengubah referensi top dan mengembalikan buku yang dihapus. Metode pick digunakan untuk mengambil buku teratas dari tumpukan tanpa menghapusnya. Lalu keempat kita membuat kelas perpustakaan. Kelas ini mengelola buku-buku menggunakan buku perpustakaan menggunakan link stack. Atribut buku perpustakaan itu adalah objek link stack yang digunakan untuk menyimpan buku.
Lalu kita ada menggunakan metode tambah buku untuk menambahkan buku baru ke dalam perpustakaan kita dengan memanggil metode push pada objek link stack. Lalu kedua kita akan membuat metode hapus buku, digunakan untuk menghapus buku dari perpustakaan dengan metode pop pada objek link stack yang dituju. Lalu terakhir ada metode menampilkan daftar buku, tampilkan underscore daftar buku, digunakan untuk menampilkan daftar buku yang ada di perpustakaan dengan memanggil metode pick dan pop pada objek linked list. Seluruh kelas ini bekerja sama-sama untuk menciptakan simulasi pengelolaan tumpukan buku dalam perpustakaan. Setiap kelasnya memiliki peran dan fungsi yang spesifik dalam memanipulasi dan mengelola data buku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Ferdiansyah. Nah, jadi di sini dari kode tersebut kita mempunyai ilustrasi studi kasusnya, seperti misalkan kita memiliki perpustakaan yang ingin kita kelola menggunakan konsep tumpukan. Nah, jadi studi kasus ini akan membantu kita untuk menambahkan dan menghapuskan, menampilkan daftar buku dalam perpustakaan menggunakan struktur data dan stack dan linked list. Pertama, kita akan membuat objek buku dengan atribut seperti judul, penulis, dan nomor ISBN. Setiap objek buku akan mewakili satu buku dan dalam perpustakaan. Selanjutnya, kita akan menggunakan linked list untuk mengimplementasikan stack. Setiap simpul dalam linked list akan menyimpan objek buku dan memiliki referensi ke simpul berikutnya. Simpul teratas atau top dalam linked list akan mempresentasikan buku teratas dalam tumpukan. Kemudian, Anda akan membuat kelas perpustakaan yang menggunakan objek linked stack untuk mengelola buku-buku dalam perpustakaan. Kita dapat menambahkan buku baru ke perpustakaan dengan menggunakan metode tambah buku yang akan menambahkan buku ke tumpukan melalui objek linked stack. Anda juga dapat menghapus buku dari perpustakaan yang menggunakan metode hapus buku yang akan mencari buku dengan nomor ISBN yang sesuai dengan dan menghapusnya dari tumpukan menggunakan objek linked stack. Selain itu, kita dapat menggunakan metode tampilkan daftar buku untuk menampilkan daftar buku dalam perpustakaan. Metode ini akan menampilkan judul, penulis, dan nomor ISBN setiap buku dalam tumpukan menggunakan objek linked list. Dengan menggunakan studi khusus ini, Anda dapat mengelola buku-buku dalam perpustakaan seperti tumpukan yang dapat ditambahkan, dihapus, dan ditampilkan. Ilustrasi ini memberikan gambaran tentang bagaimana studi kasus ini membantu Anda dalam mengatur dan mengoperasikan perpustakaan menggunakan konsep stack dan linked list. Nah, yaitu kami di sini menggunakan sumber literatur ada tiga. Jadi di sini beberapa sumber literatur yang kami manfaatkan ialah yang pertama Stack Overflow. Nah, kami mencari pertanyaan dan jawaban terkait implementasi stack dan linked list di Stack Overflow. Dan contoh pencarian yang berguna dapat mencakup yang membantu kami ialah implementasi stack di Python dan di Stack Overflow, atau cara menggunakan linked list untuk membuat stack di Stack Overflow. Nah, yang kedua, kami menggunakan GitHub. Kami mencari implementasi stack dan linked list di berbagai repository di GitHub orang-orang. Dan poin kedua, melalui pencarian implementasi stack di Python di GitHub atau linked list implementasi in Python di GitHub, kami menemukan kode sumber yang digunakan sebagai referensi kita untuk membuat kode-kode yang kita bikin di atas tadi. Nah, dan yang ketiga, kami menggunakan buku berjudul Data Struktur dan Algoritma in Python. Struktur data algoritma dalam Python. Nah, jadi buku ini ditulis oleh Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia, dan Michael H. dan Goldweiss. Dan buku ini membahas berbagai struktur data dan algoritma dalam bahasa Python termasuk stack dan linked list.
Kami mengacu pada bagian yang relevan dalam buku ini untuk memahami konsep dan implementasi dari struktur tersebut. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.